Bus antar kota itu meraung pelan, membelah kemacetan yang seolah tak berujung di pinggiran Jakarta. Di dalam kabin yang pengap oleh campuran aroma keringat dan pengharum ruangan jeruk yang murah, Bayu duduk bersandar pada kaca jendela yang bergetar. Pemuda itu sesekali mengelap keringat di dahi dengan punggung tangan, sambil terus menatap layar ponselnya yang menampilkan gaya hidup metropolitan yang berkilau. Baginya, pulang kampung hanyalah rutinitas membosankan yang terpaksa ia jalani demi memenuhi permintaan ibunya. Ia merasa dirinya sudah menjadi orang kota seutuhnya, sangat kontras dengan penumpang lain yang membawa tumpukan kardus dan tas belanja besar. Baginya, terminal dan bus tua ini adalah dunia yang ingin segera ia tinggalkan di belakang. Saat bus berhenti di sebuah pangkalan yang berdebu, seorang lelaki tua naik dengan susah payah. Namanya Pak Mulyo. Ia mengenakan kemeja batik yang sudah pudar warnanya, dan celana kain yang menggantung di atas mata kaki. Di tangannya, ia menjinjing sebuah kotak styrofoam besar yang dibungkus plastik hitam berlapis-lapis, serta sebuah tas anyaman bambu yang tampak sangat berat. Kotak itu mengeluarkan aroma ikan asin yang menyengat, menusuk hidung siapapun yang berada di dekatnya. Pak Mulyo tersenyum meminta maaf kepada penumpang yang ia lewati, namun usahanya untuk meletakkan barang bawaannya, justru membuat kotak itu sedikit miring, dan meneteskan air amis ke lantai bus. Bayu menutup hidungnya dengan kasar dan memutar bola matanya. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar sinis. Dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh penumpang di depannya, ia tertawa kecil sambil berkata tentang betapa egoisnya orang-orang yang membawa bau pasar ke dalam transportasi umum. Ia bahkan sempat mengambil foto kotak styrofoam itu secara sembunyi-sembunyi, berniat mengunggahnya sebagai bahan ejekan tentang drama mudik di media sosial. Pak Mulyo yang duduk tak jauh darinya hanya menunduk. Tangannya yang keriput dan penuh bekas luka kerja kasar terus mengusap permukaan plastik hitam itu, seolah memastikan isinya tetap aman meskipun ia baru saja dipermalukan. Tiba-tiba, bus menghantam lubang jalan yang cukup dalam. Guncangan keras itu membuat tas anyaman Pak Mulyo terjatuh, dan isinya berhamburan ke lantai. Ternyata bukan hanya ikan asin, ada puluhan butir telur asin dan beberapa buah kelapa tua yang menggelinding hingga ke bawah kursi Bayu. Pak Mulyo panik. Ia segera berlutut di lantai bus yang kotor untuk memunguti telur-telur itu dengan tangan gemetar. Bayu justru tertawa lebih keras kali ini, melihat betapa konyolnya lelaki tua itu mengejar buah kelapa yang menggelinding. Baginya, pemandangan itu adalah puncak dari ketidakteraturan hidup orang desa yang tidak pernah bisa ia pahami. Seorang ibu, parubaya yang duduk di depan Pak Mulyo, akhirnya turun tangan membantu. Sambil merapikan barang-barang itu, si ibu bertanya dengan ramah kemana Pak Mulyo akan pergi. Bayu masih mendengarkan, namun kini dengan sisa tawa yang masih menghiasi wajahnya. Ia merasa superior di tengah kekacauan kecil itu. Namun, suasana hatinya mulai berubah saat Pak Mulyo mulai bercerita. Lelaki tua itu menjelaskan bahwa ia melakukan perjalanan jauh ini hanya untuk mengantarkan oleh titipan. Suara Pak Mulyo terdengar parau, namun penuh semangat, saat ia menceritakan betapa berharganya barang-barang yang tampak sampah di mata Bayu tersebut bagi seseorang yang sedang ia tuju. "Saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk sahabat saya Surya," ucap Pak Mulyo pelan namun jelas. Nama itu menyambar kesadaran Bayu seperti kilat. Surya adalah nama ayahnya. Jantung Bayu berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya kesamaan nama yang umum. Namun Pak Mulyo melanjutkan dengan detail yang lebih spesifik. Ia bercerita bagaimana ia dan Surya tumbuh bersama di sebuah desa kecil yang terpencil, dan bagaimana ia merasa berhutang nyawa karena Surya pernah menolong keluarganya saat masa sulit puluhan tahun yang lalu. Bayu tertegun. Ponsel di tangannya perlahan ia turunkan. Rasa panas mulai merambat ke pipinya, bukan karena udara pengap bus, melainkan karena malu yang mendalam. Bayu menajamkan pendengarannya, kini ia tidak lagi mencari bahan ejekan. Pak Mulyo bercerita bahwa ia sengaja mengumpulkan ikan asin kualitas terbaik dari nelayan langsung, memetik kelapa dari pohonnya sendiri, dan memilih telur asin yang paling masir hanya untuk Surya. Dulu, saat anaknya Surya harus operasi dan dia tidak punya uang, saya menjual satu-satunya petak sawah saya untuk membantunya. Surya tidak tahu, dia pikir itu pinjaman dari bank, kenang Pak Mulyo dengan senyum tipis. Bayu teringat saat ia berusia 7 tahun, ia memang pernah menjalani operasi besar. Ia selalu mengira ayahnya adalah pahlawan yang serba bisa, namun ia tidak pernah tahu ada pahlawan lain di balik layar yang hidup dalam kesederhanaan seperti ini. Bus akhirnya sampai di terminal tujuan mereka. Pak Mulyo bersiap-siap dengan barang bawaannya yang berat. Bayu berdiri dengan kaku, kakinya terasa berat. Ia melihat Pak Mulyo kesulitan menggendong tas anyamannya yang sudah robek sebagian.
Tanpa sepatah kata pun, Bayu mendekat. Ia mengambil alih kotak styrofoam yang berbau amis itu, dan memanggulnya di bahu, tidak peduli lagi dengan kemeja bermereknya yang mungkin akan ternoda. Pak Mulyo terkejut, menatap pemuda yang tadi menertawakannya dengan bingung. Bayu hanya menunduk, tidak berani menatap mata tulus itu, lalu berbisik pelan. "Mari Pak, saya bantu. Kita menuju arah yang sama." Mereka berjalan keluar terminal bersama-sama. Bayu sengaja melambatkan langkahnya agar Pak Mulyo tidak tertinggal. Di sepanjang jalan menuju pangkalan ojek, Bayu mendengarkan lebih banyak cerita tentang ayahnya dari sudut pandang Pak Mulyo. Cerita tentang kejujuran, perjuangan, dan persahabatan sejati yang tidak pernah Bayu dengar di meja makan rumah mereka yang modern. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Mulyo terasa seperti tamparan lembut yang menyadarkannya bahwa kesuksesan yang ia nikmati saat ini dibangun di atas fondasi ketulusan orang-orang yang selama ini ia anggap ketinggalan zaman. Bayu merasa sangat kecil di samping lelaki tua yang hanya memakai sandal jepit ini. Sesampainya di depan gerbang rumah, seorang pria paruh baya berlari keluar dengan wajah penuh kegembiraan. Itu adalah Pak Surya, Habiah Bayu. Namun, Pak Surya tidak langsung memeluk anaknya. Ia justru langsung memeluk Pak Mulyo dengan sangat erat, mengabaikan bau ikan asin atau debu jalanan yang menempel di baju sahabatnya itu. Bayu berdiri diam di sana, menyaksikan pemandangan yang mengharukan itu. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang ia pamerkan di layar ponsel, melainkan hubungan yang tetap harum meski tertutup bau ikan asin. Sore itu, di teras rumah yang sederhana, Bayu belajar bahwa sebelum menertawakan dunia orang lain, ia harus memastikan hatinya sendiri sudah cukup luas untuk memahami arti sebuah pengabdian.